Halo guys, jumpa lagi di Ngobras. Ngobrol santai pastinya bermanfaat. Video kali ini saya akan berbagi apa sih tanda-tanda ketika seorang mengalami depresi dan apa yang menjadi penyebabnya. Banyak orang yang bertanya apakah depresi itu sama dengan ketika seorang merasa sedih yang begitu mendalam. Jawabannya adalah berbeda guys. Jika seorang mengalami depresi, biasanya seorang itu tidak hanya mengalami sedih, ya, tapi sampai dengan mempengaruhi 3 area di dalam diri dia, yaitu emosi, ya tadi bisa jadi sedih, begitu mendalam, tapi ada juga terganggu secara fisik atau biologisnya dan area sosialnya. Dan ini merupakan sebuah mood disorder atau gangguan mood yang dalam waktu cukup lama, minimal 2 minggu, seorang mengalami perasaan yang sama, ya, cenderung konstan. Ya, wah, berarti kalau gangguan mood atau berarti orang ini lagi bad mood gitu ya. Wah, siang ini gue lagi bad mood banget nih. Ini salah kaprah guys. Ya kalau orang ngomong bad mood apalagi cuma di siang ini, nanti sore berubah lagi, itu hanyalah perubahan emosi. Tetapi mood bicara adalah perasaan yang kita alami dalam jangka waktu yang cukup panjang, sampai dengan hitungan minggu, tadi minimal 2 minggu sampai dengan bulan. Dan tadi orang ini adalah emosinya terganggu, bisa mengalami perubahan emosi yang begitu drastis. Dia jadi begitu sedih, begitu galau, begitu murung. Kemudian adalah bisa disertai juga dengan rasa bersalah. Ya, orang depresi kemudian cenderung menyalahkan diri sendiri, merasa dirinya tidak lagi berharga, tidak lagi berguna, malu berlebihan, ketakutan berlebihan, dan kemudian disertai juga dengan secara biologis atau fisiknya juga terganggu. Ya, selain emosi tadi, ini mempengaruhi juga dia jadi tidak bisa tidur, ya pola tidurnya terganggu. Atau justru ada yang cenderung malah tidur terus, ya. Kemudian nafsu makan juga terganggu, ya, tidak mau makan, jadi tidak doyan makan, atau kebalikannya justru nafsu makan begitu bertambah sehingga akhirnya obesitas dalam waktu singkat. Kemudian juga konsentrasinya terganggu, tidak bisa konsentrasi, sering gagal fokus, bahkan sampai dengan ada yang kemampuan memorinya jadi menurun. Merasa keletihan yang amat sangat padahal tidak habis melakukan suatu aktivitas yang berat guys. Dan kemudian adalah aspek sosialnya. Seorang jadi lebih menutup diri, ya tidak mau keluar rumah, takut ketemu orang. Jadi bahkan ada yang gak mau keluar kamar, lebih mengurung diri, ya, secara aspek sosialnya. Dan ini menyebabkan seorang itu menjadi menurunnya atau bahkan sama sekali tidak ada ketertarikan minat lagi di dalam aktivitas sehari-harinya dia. Kerja nggak lagi ada minat, nggak mau lagi melakukan hobi yang selama ini dia sukai, ya, karena 3 area tadi yang terganggu. Dan apa sih yang menjadi penyebabnya ya sehingga seorang mengalami depresi? Biasanya orang yang mengalami depresi ini penyebabnya sudah kompleks guys. Bahkan orang yang lagi mengalaminya pun dia nggak terlalu jelas apa ya yang menjadi penyebabnya. Loh, kok bisa begitu? Karena biasanya nih ya yang paling utama adalah seorang mengalami depresi karena trauma di masa lalunya yang tidak terselesaikan. Ya, tidak terselesaikan ini bicara karena seorang mengalami trauma ya. Kejadian yang begitu menyakitkan, kejadian yang begitu menyedihkan, entah dia pernah diperlakukan kasar, fisiknya pernah dianiaya, pernah dapat kata-kata bulian, ya, dan hal-hal lain yang menyakitkan, dan karena saking menyakitkannya itu dia tekan, dia abaikan, dia berusaha lupakan. Nah, itu secara psikologis itu akan masuk ke alam bawah sadar seorang. Walaupun dia katakan I'm okay, bisa jadi karena tidak ada orang yang bisa mau membantu, dia mungkin malu, ya, tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk menolongnya. Dan kemudian kalau ini sudah terjadi berulang-ulang, bertubi-tubi, dia katakan I'm okay, padahal I'm not okay. Satu titik sudah tidak bisa lagi secara emosi, secara tubuhnya dia itu menahannya. Sehingga akhirnya terjadilah depresi. Berikutnya yang kedua adalah karena stres dalam jangka waktu panjang. Stres berat yang tidak ditangani, ya, stres yang diabaikan begitu saja, lama-kelamaan bisa menjadi depresi. Dan yang ketiga adalah karena penyakit guys. Penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, atau penyakit kronis sehingga seorang menjadi begitu ketakutan dengan penyakitnya. Ini juga rentan seorang menjadi depresi. Dan yang terakhir seorang bisa menjadi depresi adalah karena penyalahgunaan obat.
Ya, kalau seorang menggunakan obat-obatan itu sangat rentan sekali terkena yang namanya depresi. Dan kalau tadi adalah bicara hal-hal yang sifatnya terjadi secara eksternal ya di luar diri seorang sehingga mempengaruhi dia menjadi depresi. Ternyata ada penyebab internalnya. Dan menariknya penyebab internal ini adalah hampir sama di semua orang yang mengalami depresi, guys. Yaitu adalah pola pikirnya. Pola pikir yang terus berulang. Ya, biasanya orang depresi ini pola pikir yang terus-menerus seperti itu. Ya, diulang, berputar, dan tidak ada jalan keluarnya. Tapi terus-menerus dia pikirkan. Bahkan dia tidak bisa hentikan. Bahkan dia sudah sampai dimanipulasi oleh pikiran tersebut. Ya, ini banyak kali orang di dunia psikologi mengatakan adalah pikiran ruminasi. Pikiran yang berulang tadi, ya, tidak ada jalan keluarnya mengenai diri Anda biasanya, dan sifatnya sudah seperti lingkaran setan, guys. Biasanya seperti orang mengatakan, kenapa ya gue gagal? Ini karena gue bodoh sih yang lalu itu ya. Kenapa ya gue bisa sampai bodoh seperti itu? Karena gue salah langkah. Kenapa bisa salah langkah? Ya karena gue dari dulu emang gagal mulu hidup gue. Ya, akhirnya menyalahkan lagi kegagalannya, menganggap dirinya bodoh, menganggap dirinya salah, terus menerus berputar yang tidak ada jalan keluarnya. Dan bahayanya orang yang mengalami pikiran ruminasi ini, dia bisa mempercayai akhirnya bahwa pikiran tersebut adalah sebuah kebenaran. Wow. Akhirnya dia dimanipulasi oleh pikiran tersebut. Nah, itu guys penyebab dan tanda-tanda daripada seorang yang mengalami depresi. Bagaimana cara mengatasi depresi? Silahkan Anda bisa simak video saya berikutnya di cara mengatasi depresi tanpa obat. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.